Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung kena trading halt saat pembukaan perdagangan perdana setelah libur panjang Lebaran Selasa 7 April 2025. Trading halt atau penghentian perdagangan sementara dilakukan Bursa Efek Indonesia selama 30 menit saat IHSG dibuka dan langsung jeblok hingga 9,12%. Dari level 6.510 ke level 5.912. Pelemahan IHSG sejalan dengan harga saham di seluruh sektor yang bergerak di zona merah. Saham di sektor material dasar mengalami pelemahan terdalam sebesar 10,54%, menyusul sektor teknologi yang minus 10,23% dan sektor konsumsi siklikal yang minus 8,82%. Mengutip RTI Bisnis, IHSG kemarin ditutup melemah 7,9% ke posisi 5.996. Kebijakan perang tarif Trump masih menjadi pemberat IHSG. Di sisi lain, pergerakan IHSG kemarin relatif stagnan karena perubahan kebijakan Bursa Efek Indonesia atas batas persentase penurunan harga saham atau auto rejection bawah menjadi 15% dari 35% yang berdampak pada auto rejection bawah saham maksimal hanya bisa sebesar 15%. Saat market jeblok, dana asing terus keluar dari bursa domestik. Mengutip RTI Bisnis, dana asing yang kabur dari market kemarin angkanya mencapai 3,87 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di zona merah dan ditutup melemah pada perdagangan perdana setelah libur Lebaran Selasa 8 April 2025. Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia tercatat berada di level 16.849 per dolar Amerika Serikat atau melemah dari perdagangan terakhir sebelum libur Lebaran yang berada di level 16.566 per dolar Amerika Serikat. Tidak hanya rupiah, mata uang lainnya di Asia kemarin juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat, seperti won Korea yang tercatat mengalami pelemahan terdalam di Asia, yakni 0,49%, disusul rupiah yang melemah 0,41%. Bat Thailand melemah 0,29%, saudara. Sedangkan yen Jepang, peso Filipina, dan dolar Taiwan serta dolar Singapura tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah di kurs BI terdampar di level terlemah tahun ini, saudara. Bagaimana update bursa saham yang selalu mencerminkan pertumbuhan ekonomi naik atau turun? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Yohan Bagja di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tifal, apakah pembukaan market hari ini mengekor yang terjadi di Wall Street dan regional? Lalu apa saja yang masih menjadi perhatian market setelah tsunami tarif Trump? Tampaknya berkebalikannya 180 derajat. Kalau membandingkan perdagangan saham kemarin di hari Selasa, kondisi IHSG kita tergerus cukup dalam. Di 5 menit awal perdagangan bahkan sempat trading halt. Tapi berbeda untuk perdagangan hari ini yang kondisinya justru mekar dan mewangi. Saya coba ajak Anda melihat papan bursa sekarang. Baru berjalan 13 menit di perdagangan sesi pertama di pukul 9 pagi sejak dibuka. Kondisinya sempat berada di bawah level psikologis 6.000 di level 5.965,8 saat dibuka pukul 9 pagi. Namun sekarang sudah berjalan 13 menit. Kondisi IHSG kita berada di level 6.087,85. Terapresiasi 1,54% atau setara 92,6 basis point. Sejauh ini trading value-nya sebesar 1,801 miliar rupiah dan tampaknya ini berbeda cerita dengan kondisi Wall Street yang tercatat terakhir kali yang saya pantau pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Untuk kondisi S&P 500 terkoreksi 1,57%, Dow Jones depresiasi 0,84%, sementara untuk Nasdaq tergerus 2,15%. Dan sedikit banyak ya, walaupun kemudian ini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ada perbaikan ketimbang perdagangan kemarin di sesi 1 di periode yang sama, namun pasar masih tetap akan mencermati realisasi dari sikap pemerintah ataupun juga otoritas terkait sehubungan dengan penerapan dari tarif
resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk seluruh produk ekspor yang masuk ke negara dari berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia yang dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Walaupun kemudian kemarin dalam sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Menara Mandiri ditekankan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa sebetulnya nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Namun dari analisis Office of Chief Economic Bank Mandiri melihat ada beberapa kemungkinan yang terjadi kalau ini tidak ditanggapi serius ataupun tidak ada langkah-langkah strategis yang bisa menjamin pasar ini bisa kondusif dibalik dari penerapan tarif resiprokal 32% oleh Presiden Donald Trump untuk Indonesia. Yang 2 poin yang saya tangkap di sini yang paling pertama, selain ini akan berdampak pada kinerja perdagangan yang bakal turun signifikan, ini juga akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi, baik itu di level regional maupun nanti di level nasional. Saya coba ulas dulu untuk aspek perdagangan ataupun juga kinerja perdagangan yang bakal turun secara signifikan. Menurut pihak Bank Mandiri, ini dipandang bahwa dari perdagangan yang dilakukan antara Indonesia ke Amerika Serikat, ekspor yang berlangsung selama ini tercatat surplus selama 2 dekade berturut-turut. Kalau kita ambil data terakhir di 2 tahun, 2023 nilai transaksi kita sebesar 23 miliar dolar, kemudian naik 3 miliar dolar Amerika sebesar 26 miliar dolar Amerika di tahun 2024. Ini menandakan bahwa sebetulnya kondisi atau nilai transaksi kita mencatatkan catatan yang positif. Dan ini juga bakal berpengaruh juga pada aspek-aspek lain, terutama ini nantinya akan mempengaruhi produk-produk yang dihasilkan dari sejumlah daerah. Kalau saya mengutip lagi analisis dari pihak Bank Mandiri, efek dari kebijakan tarif Trump ini bisa menekan potensi ekonomi regional Indonesia, dan yang paling tertekan adalah sektor-sektor ataupun juga daerah yang memiliki produk atau komoditas yang esensial yang kerap diekspor ke Amerika Serikat. Saya sebut saja untuk wilayah Sumatera bagian utara, itu termasuk cakupannya di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau yang memproduksi CPO dan produk turunan, kemudian perlengkapan elektronik serta minyak bumi dan gas dengan nilai ekspor sebesar 50,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di Kalimantan ada batu bara dengan nilai 79,7 miliar dolar dan nilai ekspor di Sulawesi dengan biji nikel maupun juga baja nilainya 42, miliar dolar. Sehingga yang dinanti sekarang adalah hasil negosiasi dari pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat, sejauh mana ini akan berdampak dan sejauh mana negosiasi ini akan ditekan begitu dari nilai tarif Trump yang dipatok 32% untuk Indonesia. Asri. Val Solesa, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Tetaplah bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke 5 negara di Timur Tengah. Salah satu tujuan kunjungan adalah membawa misi peran aktif Indonesia dalam penyelesaian